memang Nabi, sebagian besar ulama mengatakan memang nggak bisa baca tulis. Tapi pada masa itu bukan aib. Kenapa bisa gitu? Karena tren belajar pada masa Nabi bukan dengan membaca dan menulis, tapi tren belajar pada masa Nabi itu dengan menghafal, mendengar, menghafal dan meriwayatkan. Maka kecerdasan Nabi bukan membaca dan menulis. Kecerdasan Nabi itu adalah mendengar, langsung hafal. Satu Al-Quran ketika diturunkan oleh Jibril, 1 juz, surat Al-An'am, surat terpanjang di Al-Quran yang diturunkan sekaligus. Al-Baqarah panjang tapi nggak sekaligus, dicicil. Kalau Al-An'am panjang dan sekaligus, 1 juz lebih 1 lembar, berarti 11 lembar. Jibril datang, wahai Muhammad, dengarkan firman Allah. Nabi mendengar. Dibacakan surat Al-An'am sekaligus 11 lembar, Nabi langsung hafal. Kurang cerdas apa coba? Ada di antara kita yang hafal, yang mendengar 1 juz langsung hafal? Nggak ada. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, sampai tilkar rusul faddal tilka ummatun qad khalat min qablikum, dan seterusnya. 1 juz 1, Ustaz, saya udah hafal barusan dengar dari Ustaz. Nggak ada orang yang kayak gitu sedahsyat Nabi tuh. Nabi dengar dari Jibril langsung hafal. Lalu setelah hafal diulangi lagi oleh Nabi di hadapan sahabat. Nggak ada satu huruf pun yang salah. Kita mungkin bisa hafal tapi masih salah-salah. Baca 1 halaman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Dibacakan oleh ibu kita dulu waktu kecil ya. Atau nak dengerin ya mah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Secerdas-cerdasnya anak hafal. Mah udah hafal. Barusan hafalnya, Masya Allah, brilian, jenius ya. Coba ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun, 1 surat kecil, itu aja udah jenius. Ini 1 juz. Kita hafal, salah-salah dikit tetap jenius. La a'budu ma ta'budun, wala antum abidun ma a'bud, wala ana abidun ma abadtum, wala antum abidun ma a'bud, wala ana abidun. Ini kapan selesainya? Maklum atau mah kan baru pertama juga ngafal. Oh iya pinter ya, cuman 1 penggalan surat pendek hafal sekaligus itu udah pinter banget. Nabi itu 1 juz lebih sekaligus dan gak ada yang salah. Berarti bukan berarti aib kalau beliau nggak bisa baca tulis, karena tren belajar pada masa itu bukan membaca dan menulis, tapi meriwayatkan dengan cara mendengar lalu menghafal. Tren itu berubah. Masa dulu, masa kita nih, masa saya maksudnya, tren belajar itu menulis. Datang ke sekolah nulis. Anak-anak keluarkan buku catatan. Ya bu. Oh nulis di papan tulis ya. Kadang-kadang ada guru yang kadang-kadang lagi sibuk meeting atau lagi rapat, lagi banyak kerjaan, dia nulis, dia suruh ketua kelas untuk nulis di papan, kan gitu kan kebiasaan kita waktu kecil ya. Ketua kelasnya nanti tulisannya di bukunya ngambil dari temannya yang paling pintar di kelas. Pinjam catatan lo. Pas lagi keluar istirahat, yang lain pada main, dia lagi ngulangi catatan. Kan kasihan yang disuruh nulis tuh biasanya. Siapa yang biasanya disuruh nulis ke papan tulis? Yang paling bagus tulisan. Alhamdulillah saya nggak pernah. Nah tren kita belajar tuh menulis. Pergi ke ta'lim bawa buku catatan kan. Ternyata tahun 2000-an kesini trennya berubah lagi dengan rekaman. Anak-anak sekarang belajarnya nyari referensi bukan di perpustakaan, googling, YouTube. Karena memang referensinya memang ada di Google juga sih yang udah berbentuk digital. Mereka bisa cari referensi itu sambil ngafe. Tren itu berubah-ubah. Nah di masa Nabi trennya mendengar dan meriwayatkan. Sehingga nggak disebut sesuatu yang aib kalau nggak bisa baca dan tulis. Dan nggak pintar-pintar amat juga kalau bisa baca dan tulis, biasa aja. Yang senang membaca mangga, yang nggak senang juga, yang penting dia ngafal. Dan Nabi itu cerdas banget dengan mendengar, menghafal dan meriwayatkan. Sehingga disebut as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan, nggak pernah salah dalam menyampaikan berita.